Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebelum kita menjalankan ibadah kurban, ada baiknya kita mengetahui kurban yang pertama kali di atas muka bumi Allah ini, hal itu bisa kita dapatkan informasinya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a abna'a Adam bilhaqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 ini Allah memberikan informasi tentang kurban yang pertama kali dilakukan oleh dua orang putra Nabi Adam alaihissalam. Watlu alaihim, bacakanlah ya Muhammad kepada mereka tentang berita anak-anak Adam bil haqqi, dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya qurbanan, melakukan ibadah kurban, fatuqabbila, maka diterima, min ahadihima, dari salah satu keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari kurban yang lainnya. Qala, maka salah seorang di antara kedua tadi berkata, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, dan berkatalah yang lainnya, innama, sesungguhnya, yataqabbalullah, Allah akan menerima kurban minal muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Saudara, manakala kita melihat ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, dan untuk memahami lebih dalam tentang makna yang terkandung di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 ini, mari kita melihat beberapa tafsir. Pertama, kita lihat tafsir Al-Kasab. Tafsir Al-Kasab ini adalah tafsir yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari. Beliau adalah salah satu penganut Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah, dia hidup di tahun 400-an Hijriah ya. Dan ini adalah salah satu tafsir terbaik dilihat dari sisi nahu dan balaghahnya. Kita melihat bagaimana Zamakhsyari menafsirkan ayat tadi.
Dan beliau mengatakan di dalam tafsir beliau, huma ibna adama lisulbihi. Huma maksudnya anak Adam yang dua orang tadi yang bernama Habil dan Qabil. Lisulbihi benar-benar itu adalah merupakan anak kandung atau keturunan daripada Adam, yakni Qabilu wa Habilu, Qabil dan Habil. Jadi namanya terang disebutkan di dalam tafsir ini ya. Auhallahu ila Adama ayyuzawwija kullu wahidin minhuma tau'amatal ukhra. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Adam, ya, yuzawwija kullu wahidin minhuma, dan menikahkan setiap anak yang lahir yang kembar, menikahkannya dengan kembaran yang lain. Artinya bahwa Nabi Adam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menikahkan anaknya dengan pernikahan yang silang. Antara lain Qabil mempunyai kembaran, kemudian Habil juga mempunyai kembaran, dan kembaran Habil dipasangkan kepada kembaran si Qabil. Kemudian wa kanat tau'amatu Qabila ajmal, bahwa kembaran daripada si Qabil itu seorang wanita yang cantik. Wa ismuha Iqlimah, dan namanya adalah Iqlimah. Jadi pasangan si Qabil ini kembarannya lahir cantik, sementara kembaran daripada si Habil tidak begitu cantik ya. Tetapi karena ini adalah perintah Nabi Adam, juga perintah dari Allah untuk menikah silang, maka dengan itulah si Qabil tidak terima bahwa kembarannya dinikahkan dengan si Habil, dan dia ingin menikahkannya sendiri, kembarannya sendiri. Dan itulah yang membuat fahasada 'alaiha akhahu, yang membuat dia iri dan dengki kepada saudaranya yaitu Habil. Wasakhitan, dan membuat si Qabil benci kepada si Habil, membuat dia marah. Faqala lahuma Adam, maka Adam berkata kepada kedua anaknya. Jadi solusi yang ditawarkan adalah, karena ini jadi perebutan Iqlimah ini, maka solusi yang ditawarkan, kata Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya ini, qurriba qurbanan, maka mereka diperintahkan untuk melakukan kurban, ya, melakukan kurban. Paman ayyukuma tuqabbila zuwijaha, barang siapa yang kurbannya itu diterima, maka dialah yang berhak memperistri daripada Iqlimah. Faqubila qurbanu Habil bi anna nazalat narun fa'akalathu, maka diterimalah kurban si Habil karena kurban si Habil ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim api, ya, api yang memakan kurban daripada si Habil, di mana kurban si Habil ini adalah seekor kibas, sementara kurban daripada si Qabil
adalah sayur mayur, karena si Qabil dia adalah petani, sementara si Habil adalah peternak. Maka kurban si Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan api, lalu kemudian memakan kambing atau kibas tadi. Fazdadu qabilu hasadan wa sakhitan. Maka dengan demikian bertambahlah kemarahan si Qabil kepada si Habil. Muncullah ke sifat dengkinya, sifat hasudnya, timbullah kebencian dan kemarahannya. Wa tu'adahu bil qatli. Kemudian dia berencana untuk membunuh si Habil. Ya. Berencana membunuh si Habil. Maka akhirnya memang terlaksana, terjadi pembunuhan itu. Itulah pembunuhan pertama kali di atas muka bumi Allah ini. Itu penjelasan di dalam tafsir Al-Kasyaf. Lalu kita melihat bagaimana tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kurban yang diterima oleh Allah, si kurbannya si Habil, apa alasannya, kemudian lalu kemana pergi kambing atau kibas tadi. Nah, dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini juga tafsir yang dikarang oleh Al-Qurtubi yang hidup di zaman tahun 600 Hijriah. Juga cukup tua juga tafsirnya, sama ini lebih tua lagi tafsir Al-Kasyaf ini. Dan tafsir Al-Qurtubi ini juga 200 tahun lebih tuanya. Dan ini tahun 600 Hijriah. Kita lihat bagaimana wa hadza qaulul jumhur minal mufassirina. Ini adalah ucapan dari jumhur para mufassir ya. Wa qala lahu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa ghairuhuma. Dan berkatalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain sebagainya, lain daripada keduanya. Wa huma Qabil wa Habil. Kedua anak Adam, Qabil dan Habil tadi. Wa kana qurbanun Qabil uzmatu min subuli. Maka diterimalah kurban si wa kana qurban Qabil, kurban daripada si Qabil ya, itu adalah seikat huzmah, seikat dari sumbulah ya, semacam benih atau pertanian atau sayur mayur atau semacamnya ya. Li'annahu kana sahibu zar'a, karena dia adalah merupakan seorang petani yang menanam. Waqtaruha, dan dia memilih min ardai zar'ahu, dia memilih dari hasil pertaniannya yang jelek-jelek gitu untuk dikorbankan itu. Summa innahu wajada fiha sumbulatan tayyibatan farakaha wa akluha. Kemudian ketika dia meletakkan korbannya itu, yaitu berupa sayur mayur tadi, kemudian dia melihat di sayur mayur itu ada buahan yang bagus, lalu dia ambil kembali, dan yang tidak bagusnya diletakkannya, lalu dia makan yang bagus tadi. Itulah korban si Qabil.
Sementara wa kana qurbanun Habil, kurban si Habil, dia adalah merupakan kurban berupa kabsan, ya, kibas, seekor kibas, li'annahu kana sahibul ghanam, karena dia adalah merupakan seorang peternak. Akhazahu min ajwadi ghanam, maka dia memberikan korban yang terbaik, ya, korban yang terbaik dari kambing yang gemuk. Lalu fatuqabbila, maka korbannya diterima, korban si Habil. Lalu kemana pergi korban itu? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi, farufi'a ilal jannati, maka korban itu diangkat naik ke surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita melihat tafsir Al-Maraghi juga tidak begitu jauh penafsirannya. Kita lihat bahwa di dalam itu ada dilengkapi ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian, kesempurnaan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah kurban seperti kurbannya Habil, melaksanakan ibadah kurban dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, kemudian kurban yang terbaik, ya, itu agar kurban itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat juga dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga tidak begitu jauh menjelaskannya, lebih kurang sama, ya, dan dia menyebutkan bahwa melaksanakan ibadah kurban itu, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha baik dan dia tidak berkenan dan tidak menerima sesuatu yang tidak baik, karena Allah itu baik dan dia hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi berdasarkan dari keterangan-keterangan ini dalam berbagai tafsir ini, maka jelas kepada kita bahwa kurban pertama kali dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam. Yang satu berkurban berupa kibas atau kambing, yang satu kurban pertanian, sayur mayur. Maka yang diterima kurban kambing tadi karena dia dilakukan dengan ikhlas dan memilih yang terbaik. Maka ini jadi catatan bagi yang melaksanakan ibadah kurban, carilah hewan kurban yang terbaik, gemuk, sehat, sehingga ibadah kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.